semuanya, selamat datang kembali di podcast One Little Step. Dengan topiknya kita masih sama teman-teman ya, What Foods Make You and Rute Kuliner Salatiga. Nah teman-teman, di part yang keempat ini merupakan lanjutan dari part yang ketiga sebelumnya. Kenapa saya pisah menjadi dua part? Karena saya harap di sini teman-teman tidak terlalu bosan untuk mendengarkan full time dalam waktu 40 menit seperti itu. Jadi saya pecah dalam 2 kali agar kalian juga lebih mudah untuk mendengarkannya. Langsung aja teman-teman bisa mendengarkan part yang keempat dari podcast One Little Step ini bersama teman podcast kita Kak Niko dan selamat mendengarkan. Ini ngomong-ngomong karena tadi Mas Niko ini membahas terkait dengan Lentera, kemudian membahas Terati, ini tiba-tiba membuat saya ini mikir, Mas. Jadi tiba-tiba aku jadi kepikiran nih. Nyelok mikir, maksudnya dalam artian kayaknya aku juga akan ngasih rekomen tempat makan deh yang menurutnya layak untuk kalian coba kalau di Salatiga. Iya. Silakan. Oke, jadi kalau yang tadi, kalau yang favorit, ini aku belum ada top-topan dulu nih. Favorit itu ada banyak sih sebenarnya. Tapi tadi kalau mungkin bisa dibilang kalau yang rekomen pertama itu di Lentera tadi, oke. Terus yang kalau menurutku yang kalian itu bisa nyoba berbagai macam makanan apapun dengan harga murah bagi seorang mahasiswa. Dan itu makanannya kondisinya baik dan bisa dibilang kayak masih layak lah. Layak lah gitu. Well food ya. Itu warteg memang sih, satu-satunya makanan warteg dimanapun di Salatiga itu nggak pernah ada yang ngecewain. Itu udah harganya murah dan di situ juga bersih banget warteg-wartegnya. Itu semua warteg udah tak survei sama teman-teman juga, itu semua warteg di Salatiga tuh mantep, kalian harus nyoba. Dan juga selain warteg itu sebenarnya ada juara satu yang saingan sih, Burjo. Iya. Burjo itu. Burjo ya. Burjo, iyo. Itu meskipun aku ngomongnya konyol ya, maksudnya dalam artian konyol banget kenapa aku ngerekomendasiin Burjo. Tapi kalian di Salatiga, Burjo itu di depan yang Kemiri 2 itu enak. Maksudnya makanan-makanannya juga enak. Terus yang di arah masuk ke arah Gang Salak situ-situ juga ada Burjo, itu juga enak. Sebelum masuk di Kemiri yang di deket-deket sekarang itu kan deket-deket nih. Moro Artos nggak sih? Moro Artos nggak sih namanya? Iya, itu yang daerah-daerah situ. Yeah. Aku lupa namanya nih. Serius, aku lali. Okay. Tapi aku nyebutnya Burjo 1, Burjo 2, Burjo 3. Yeah. Terus Burjo yang di depan SMA yang di sebelah kampus itu juga enak. Terus, tapi emang semua Burjo itu tetap harus kalian datang. Cuman biasanya 3 titik Burjo yang sering saya datengin itu Burjo yang di depan SMA itu. Terus Burjo yang ketika nanti di Kemiri 1 itu ada 1. Terus Burjo yang di arah Gang Salak sama 1 itu sebenarnya ada di Burjo yang di dekat depannya Kampung Kemiri. Itu Burjo yang hitungannya murah dan kalian tuh bisa dapat makanan yang layak sih menurut aku. Dan itu emang enak. Tapi jujur sih kalian kalau tanya rekomen emang Burjo sama warteg itu di mana-mana Salatiga tetap mantap. Okay. Wah, apalagi aku pernah makan ada warteg yang aku kenal yang bener-bener favorit karena ada satu bumbu makanan yang kalian nggak akan pernah bisa nemuin di tempat-tempat lain. Itu kayak kentang panjang-panjang yang digoreng. Digoreng garing itu loh, aku ngomongnya apa sih? Aku lupa namanya. Iya, tapi itu enak. Gitulah ya. Potong tipis-tipis gitu ya. Yap, bener. Itu di warteg manapun itu cuma ada di 2 warteg. Jadi yang satu warteg yang di Gang Kemiri 2 sama warteg yang di arah Gang Salak situ. Itu 2 tempat yang sejauh aku tahu tuh ada si kentang yang pedes-pedes itu. Aku nggak bisa nyebutin namanya. Wes lali, ding. Namanya kayaknya kentang Mustafa deh. Oh iya, kalau yang secara di podcastnya si Bang Radit mungkin ya, yang di Raditya Dika sempat bahas kan itu namanya kentang Mustafa kalau nggak salah. Iya, kentang Mustafa. Ya. Terus itu warteg sama itu tadi yang top 1 ya. Top 2-nya itu ada di, kalau teman-teman mau nyoba makannya porsi gede, terus kalian pengen makan ayam dengan harga yang masih bisa dibilang sesuai dengan kantong ya tentunya. Affordable. Kalian itu kalau pengen makannya kayak gitu, kalau aku ya ini versi saya ya tentunya. Itu kalau kalian tahu ada yang namanya Pondok Dahar Ciai, itu di food court itu ayam bakar. Tahu. Ayam bakarnya enak, nasinya gede banget, ada versi jumbo sama ada versi biasa. Tapi kalau kalian bagi yang hobi makan, itu kalian bisa dapat porsi jumbo sama ayam 1 sama sambal, sama lalap, bukan lalap. Dan kadang kalau kalau bisa itu kadang ditambahin sama tempe yang dicampur sama bumbunya, entah tempe bakar atau entah tempe. Kan itu ada 2 menu nih teman-teman ya. Jadi ayamnya itu ada ayam goreng
telur, ayam goreng telur sama ayam bakar Madura sama ayam goreng telur. Ayam goreng lilit telur gitu lah modelnya kayak gitu. Aku lupa namanya. Itu enak. Dan itu harganya sekitar 20-an doang. Sebelumnya harganya 15.000 teman-teman, tapi karena ada beberapa kenaikan bumbu kemarin sempat ketemu juga, harganya jadi 20.000 tapi tetap worth it untuk beli. Karena itu nasinya gede banget. Itu top 2-nya saya ya. Karena saya sering banget beli di situ. Terus kalau kalian pengen yang makanan yang ayam nih, tapi di warung itu juga itu ada makanan ayam yang mungkin kalian harus coba juga. Namanya ayam Nanking. Itu Chinese food. Ayam nggak ada tulangnya sama sekali. Bumbunya juga khas, ada saus khasnya sendiri dan itu enak banget. Kalian enak. Kalian ini aku kenapa jadi promosi ya Nick ya? Nggak apa-apa dong. Ya besok aku coba ya. Soalnya aku belum pernah coba. Ayam Nanking bener-bener dia ayamnya tipis tapi jadi kayak kalau kalian tahu tuh yang kayak model chicken fillet tapi lebih crispy, bener-bener lebih crispy karena gue kalau tiap kesana tuh sering lihat kalau ayamnya tuh digepuk dulu pakai ayamnya tipis, terus dia gepuk pakai kayak yang buat ngeremukin kayak palu gitu buat ngeremukin gitu, terus dibalurin sama telur sama tepung crispy gitu, terus digoreng. Jadi itu enak banget teman-teman, kalian harus nyoba. Itu juga harganya nggak mahal, serius juga cuma sekitar 20-an, tapi kalian udah bisa makan makanan yang model kayak gitu dan itu halal teman-teman. Semua makanan di situ halal. Iya. Itu kalian harus coba. Mungkin saya coba Nankingnya ya. Karena jarang sih Nanking di Salatiga itu. Serius itu Nanking di kota-kota besar banyak Nanking. Kok kayak di Semarang, di Solo gitu pernah nyoba Nanking gitu. Kok Salatiga jarang sih. Ini yang tadi sederhana ya. Tadi yang pertama kan warteg sama burjo nih. Itu menurutku. Terus yang kedua menurutku adalah si Pondok Dahar Ciai ini yang di Salatiga. Kalian kalau misal bingung nih pengen nyarinya di mana dan sebagainya, kalian nggak ketemu ya, kalian bisa cek dari GoFood. Itu kalian bisa langsung nemuin titiknya di mana. Karena beberapa kali sempat pindah-pindah sih. Cuman aku kalau nyari biasanya dari GoFood gitu. Terus yang top 3-nya itu kalau kalian pengen nyoba makanan yang lumayan unik lagi, itu ada. Itu kalau aku sebenarnya banyak sih, tapi kayaknya sampai nyebutinnya bukan cuma top 3 deh. Kayaknya akan sampai top yang selanjutnya karena itu yang nggak aku lupain. Kenapa ini jadi banyakan pengalamanku ya nih dibanding pengalamanmu? Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada juga makanan namanya, kalian pernah itu di Kemiri 2, kalau mungkin yang masih tahu. Atau kalau dia itu nggak di Kemiri 2, sekarang mungkin udah pindah di dekat laundry, dekatnya warteg yang di Kemiri 1. Itu ada tempat makan kecil. Pemiliknya tante-tante sama kayak mbak-mbak gitu. Bukan mbak-mbak, ibu-ibu. Itu jualan nasi uduk, namanya Pondok Daun. Itu enak. Tahu. Itu enak. Itu enak sih. Nasi uduknya enak. Terus kalau aku beli di situ tuh sering yang minta tambah kayak sambelnya tante ditambahin karena sambelnya rasanya spesial. Selain nasinya, sambelnya spesial. Terus kalau makan di situ, kalau kalian mau nyoba nasi uduk, kalian juga bisa nyoba yang namanya mie kuah. Apa aku lupa namanya. Tapi ada mie kuahnya juga enak. Itu kalian kudu nyoba. Dan kalau ketiga, kalau pengen kalian makan nyantai di situ juga ada nasi goreng. Tapi ya pada umumnya nasi goreng, tapi aku nyebutnya enak. Karena harganya murah, terjangkau, dan enak gitu loh teman-teman. Itu di situ. Itu kalau aku sini. Maksudnya yang sejauh ini aku baru bisa nge-flashback karena jujur beberapa kali memang banyak makanan banget. Oh iya, makanan memorable. Itu nggak sih yang nasi sama kulit crispy nggak sih? Bener banget Miko, itu. Nasi ayam kulit crispy itu memorable. Aku nggak ngerti masih dilanjut atau enggak, itu memorable banget. Itu aku sama teman-temanku kemarin sempat nggak nyangka karena kenapa memorable dan aku nggak tahu apakah dilanjut atau enggak karena posisinya yang punya Tante Tere, kita manggilnya Tante Tere, itu memang terkenal sih lah. Tante Tere ini udah meninggal kemarin 2021. Jadi ya aku nggak tahu, makanya kenapa aku bilang nggak tahu masih dilanjut atau enggak. Tapi itu memorable food, nasi kulit terus nanti sama oseng sawi, udah itu cuma habis berapa nih, 5.000 atau mungkin 10.000. Murah banget itu. Dan itu memang itu memorable sih, tapi nggak tahu mungkin gini ya, mungkin karena saya bukan anak kos, jadi saya cuma tahu nasi kulitnya itu pernah bungkus sih, dulu pernah titip sama temen gitu, maksudnya mau nyoba nasinya itu kayak apa kok katanya enak.
bungkus diantarin ke rumah. Ya aku makan, ya ternyata enak gitu. Tapi belum pernah sampai makan di tempat sih aku. Itu kalau kalian makan di tempat, posisinya kadang bisa rame, bisa enggak. Karena posisinya banyak banget anak kos yang kesana. Harganya juga murah. Nasi kulit ayam sama sayur-sayur sama gorengan kayak bakwan kayak gitu atau kayak tempe itu murah banget. Cuman sekitar ya itu tadi, enggak yang sampai berpuluh-puluh gitu, enggak. Cuman itu enak banget teman-teman, tapi memorable sih. Kenapa aku bilang memorable? Kayaknya udah nggak ada lagi di Salatiga, tapi nggak tahu sih kalau dilanjut atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman posisinya itu paling terkenang sampai sekarang. Terus kalau yang ini udah ya, yang itu ya aku nyebutnya sementara itu aja deh daripada nanti berlarut ke sedih-sedih. Kalau yang mewah, yang mewah, top mewahnya aku tuh paling mewah dan paling berkesan. Oke. Kalau bagi anak kos itu, kalau aku ngomong mewah itu kalian makan di mana ya? Mana ayo? Koinonia. Itu enak, mahal juga ada. Mahal. Dan ya mantep gitu. Jadi kalau kalian mau ke Koinonia, kalau mau sama pacar gitu sekali-sekali nggak apa. Itu tempatnya recommended. Jadi kan remang-remang, romantis gitu. Terus next aku lagi ya. Maksudnya tadi kan masih baru top 1 nih. Itu 2 tempat tadi ya. Kenapa aku curang ya nyebutnya 2 tempat terus ya? Yang runner up-nya itu saya nyebutnya di banyak banget, sumpah aku tuh banyak banget wis. Nih soal 3 sing aneh-aneh di. Aku ngomong ya yang pricey Piatto pricey. Ya, dan itu runner up aku. Karena aku ngerti kayak yang tempatnya gini teman-teman, kenapa saya masukin runner up? Karena posisinya itu tempat tuh mewah dan makanannya juga ada. Ya benar bir bisa kalian kalau mau minum minuman bir bisa di situ, dan situ tempatnya mewah, harganya juga ada. Jadi kalau kalian pengen nongkrong lama-lama mahasiswa di situ itu layak sih. Gitu. Terus tapi nggak menutup kemungkinan ya, tapi ini versi saya, nggak mungkin kalian ada versi sendiri-sendiri kan juga beda. Versinya Niko kayak tadi, versi saya seperti ini, nanti mungkin versi dari yang teman podcast yang lain kayak mana, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Terus yang selanjutnya, yang terakhir top 3-nya, kalau saya ngambil di lumayan mahal, tapi bukan, kalau aku ngomong bukan kafe kayak, lebih tepatnya ke kayak tempat makan yang umum, rumah makan yang umum hotel like that, di Plaza Salatiga. Dan itu kalau kalian kesana bisa nyoba es campur, nyoba nasi gorengnya, nyoba mie, nyoba pangsit, enak. Kita sebut namanya adalah warung makan Citra. Itu pricey tapi enak, tempatnya family banget, cuman ya itu harganya ada harga, ada rasa, ada rupa juga. Maksudnya rupa dalam artian kondisi tempatnya nggak seperti kafe. Saya ngomong kan tadi kan, aku nggak ngomong kan kafe, posisinya tempat makan family, dan dia posisinya ya lumayan rumah makan sih lebih tepatnya. Enak kalian makan di situ. Itu ada berbagai macam dan itu hitungannya halal. Ada dibedain yang nggak halal sama yang halal, dibedain kok di situ. Kalau nggak salah ya Unik ya. Aku selalu. Aku paling suka nasi tim ayamnya di situ, enak, sama mie ayam jamur pangsit itu enak. Kalau adikku nggak ada obat guys, enak. Nah, pangsitnya emang nggak ada obat sih teman-teman. Kalau kalian di Salatiga pengen muasin pangsit rasa, goreng ya? Pangsit goreng bener. Yang 1 piring dapat berapa itu kan? 7, dapat 7 atau 8. Lumayan banyak loh. Saya teman-teman ya. Jadi yang di sini kalau favoritnya Niko tadi kan ayam tim sama mie jamur. Kalau adikku tuh mie manis, mie goreng manis sama nasi goreng. Apa ya? Aku lupa tuh yang satunya nasi goreng apa. Ada kok pokoknya nasi goreng sama mie goreng. Bukan mie goreng, mie manis. Pokoknya namanya mie manis. Mie manis ya, oke. Itu ada. Karena adikku senang di situ, kenapa itu dimix sama bumbu. Jadi mie manisnya pedas manis saudara-saudara jadinya. Dan itu rasa manisnya emang beda. Terus kalau kalian di sana wajib nyoba juga es campurnya. Itu wajib nyoba. Tadi kan Niko nyaranin pangsit nih, saya nyaranin es campur aja gitu.
Ya, saya pangsit gorengnya. Itu the best itu. Gak ada obat guys, coba kalian coba aja deh. Oke. Rumah makan Citra. Nah, rumah makan Citra kalian cari di Plaza Salatiga. Harganya lumayan. Ya lumayan, cuman ya layak lah kalau kalian untuk layak lah kalau kalian ingin kayak family atau kayak ngerasain pengen ya sekali-kali pengen makan yang rada worth it dengan harga yang lumayan juga, ya kalian bisa ke sana. Itu sih. Ya kayaknya lumayan ya kita ngebahasnya cuman nostalgia makanan tapi bisa sampai kemana-mana. Tapi jujur kalau teman-teman kalau tanya ya makanan yang udah saya coba mungkin sama Niko beda. Niko bedanya karena kayaknya dari tadi tuh Niko bahasnya western yang benar-benar lebih yang ke spesial atau specific food gitu. Special food kayak yang unik-unik model-modelnya lah atau apa dan lain sebagainya kayak tadi steak dan lain sebagainya. Kalau aku nih jujur ya, aku kalau nyoba makanan itu kalau nemu suatu rasa yang enak itu pasti kalian langsung cocok. Oh inget aku sekarang, kalian anak Salatiga wajib juga nyama apa tadi kan Lentera nih, wajib juga nyobain yang namanya tempat makan mie Bangka. Oh iya, di Pungkursari. Itu mie Bangka juga enak gitu. Kayaknya lumayan juga ya Nick ya, maksudnya makanannya lumayan juga ya. Lumayan sih. Kan ya gini teman-teman, maaf ya teman-teman. Saya kan 3 ya di rumah, Antoni kan bisa 3 itu merantau. Jadi ya dimaafkan kok review saya ini terlalu mewah mungkin buat kalian para mahasiswa. Enggak sih, tapi overall tetap sama sih. Maksudnya kayak mungkin ya. Kita tetap satu tujuan kayak ya hobi nyari makan ya. Karena gini teman-teman, jadi Niko ini salah satu teman baik saya yang biasa saya ajak keliling kalau cari makan. Terus kalau memang posisinya jadi teman-teman kalau nggak percaya teman-teman ya, dia yang nunjukin saya satu rumah makan yang jadi lupa nyebutin kan. Jadi rumah makan itu dia jualan nasi goreng rempah. Aku udah nggak nyoba, nggak tahu apakah rasanya berubah atau enggak, aku nggak ngerti. Nasi goreng rempah, nasi goreng kambing. Tapi karena saya tidak bisa makan kambing, jadinya saya makannya nasi goreng rempah tapi yang lainnya. Yang ayam atau sapi aku lupa, tapi posisinya katanya Niko ini yang ngajakin saya ke sana tanpa angin tanpa hujan, tiba-tiba nunjukin saya sebuah nasi goreng yang lumayan mengejutkan bumbunya. Itu namanya nasi goreng rempah teman-teman. Itu di lokasinya ada masuk di kayak food courtnya, itu bukan sih maksudnya kayak food courtnya gereja gak sih? Iya, sebelahnya Sinode ya kayaknya. Oh iya, gereja Sinode benar. Gereja Sinode. Nah di gereja Sinode nanti kalian cari aja. Kalau kalian cari di Google juga ketemu kok nasi goreng rempah, nanti pasti ketemu rekomennya kemana. Dan kalau kalian pengen penasaran, ada yang udah nge-follow saya di Instagram atau gimana, kalian bisa cari juga di food ref-nya saya. Saya kadang emang nge-review food gitu, atau kayak nge-review makanan-makanan unik gitu. Itu saya nge-review di food ref, itu ada dari menunya sampai bentukan nasi gorengnya yang pasti bikin kalian tergoda. Aku ngajak temanku ke sana, si Kak Vita, sana makan, nyobain, dia ngomong ini nasi goreng tergila yang pernah gue nyoba. Ngomong kayak gitu. Maksudnya rasanya saat itu. Tapi aku nggak ngerti. Ya, best lah hitungannya. Tapi ya lumayan teman-teman harganya, karena posisinya kayak itu mungkin karena dari segi rempah sama dari segi daging atau bahannya yang dipakai kayak gitu. Itu kalau dari aku nih yang jadinya kan kita jadi kemana-mana kan, maksudnya banyak banget karena makanan yang hitungannya gini teman-teman. Kenapa saya sampai kaget gini? Saya tiba-tiba ke flashback karena kayak ketika tadi nyebut Lentera Grill, langsung kayak semua memori itu bus keluar semua kayak oh iya ini. Tapi memang kalau bagi anak kos, burjo sama warteg itu adalah top one. Teman baik kalian ya. Dan itu kalian pasti kalau nyobain yang ada kentang Mustofanya, wow, itu di warteg doang saya kalian nemuin. Sama kalau di burjo, kalau kalian lagi lapar-laparnya minta Indomie goreng plus telur gitu doang teman-teman, itu di semua burjo rasanya sama. Tapi kalau kita bikin nggak pernah sama teman-teman. Bingung saya ada bumbunya apakah yang dibedakan atau kayak mana, aku nggak ngerti. Tapi aku nggak pernah member sama burjo. Dan mie tek-tek, ada mie tek-tek juga di burjo. Aku pernah diajak temanku makan di situ dan sempat nyoba yang namanya mie tek-tek, itu menggoda. Ada kuahnya, ada apa, tapi kelihatan pedes, tapi nggak. Itu dari aku sini. Kayaknya podcast kita kayaknya bisa bersambung nih. Maksudnya bersambung dalam arti nanti kita bisa bahas
podcastnya lebih dalam lagi terkait dengan makanan-makanan, sambil kayaknya nanti Mas Niko akan nunjukin makanan-makanan terkini yang di Salatiga nih kayaknya nih. Oke, siap. Karena gini tonton ya, Siap. for your information, dia food vlogger yang hitungannya bener-bener nyentriknya gini tonton. Kalian nggak akan pernah ngira dia itu nyobain restoran A, B, C, D, E dan lain sebagainya, di review semua dan itu dimasukin TikToknya dia. Jadi teman-teman kalau mau nanti bisa ngecek di Instagramnya Mas Niko ini. Nanti kalau untuk pengen tahu Instagramnya Mas Niko apa, nanti ya kalian komen aja, tapi kalau enggak ya saya tidak akan menunjukkan kayak gitu. Tapi jujur Mas Niko uniknya di situ sih. Si Niko ini uniknya di situ. Baru satu teman-teman, doakannya semoga nanti saya bisa membuat yang lebih banyak. Amin. Oh nanti mungkin maybe kapan-kapan juga akan kita wawancara deh Mas Niko ini. Selain food vloggernya jago, masaknya juga jago saudara-saudara. Masa? Kamu belum pernah nyobain masakan juga dia? Walah lewong. Nggak tahu sih, Saya tuh apapun. udah sering kali, aku tuh udah sering kali teman-teman ya ditawarin makanan sama Mas Niko ini atau si Niko ini, cuman posisinya karena ngezongnya gini, lagi hujan lah, kalau enggak saya tuh lagi pulang kampung lah atau kayak mana dan lain sebagainya. Nah, Kita tuh nggak pernah ketemu kalau dia mau bikin makanan enak, jadi kayak cuman dipengenin doang, tapi kayaknya enak gitu teman-teman itu. Oke, kayaknya podcast kita lumayan juga ya Nick ya, nanti bisa disambung ke next podcast yang nanti maybe kita bisa bahas terkait dengan makanan yang lebih dalam lagi kayaknya. Tadi kan dari what foods make you, dalam artian yang bikin Mas Niko tuh yang sampai sekarang tuh nggak akan terlupakan makanan di Salatiga, Plato, tapi sayangnya nggak ada kan. Cuman tadi setelah di list juga kan keluar kayak yang dari pizza yang rekomend 168, kemudian Aronia, terus ada Prasmanan belakang kampus, warung makan Mas Bro, terus warung makan Mas Bro, warung Mas Bro, terus sama mie bambu. Sebenarnya kalau ditanya, kita tuh kalau di luar podcast pasti ketemu tuh makanan kayak apa semua, kayak saya tadi sampai nyebutin banyak banget. Cuman kalau ditanya lebih banyak lagi, Niko sama saya tuh udah ketemu tempat makan tuh banyak. Dan kita kadang kalau makan tuh, kalau misal kita bisa ngasih stiker rate dari 1 sampai 5, kita kasih 5 semua, mungkin bisa ya Niko? Iya, mungkin bisa. Oke. Cuman gak ada yang mengecewakan sih. Cuman Belum ada yang sampai zoom banget. tinggal dari lidahnya kalian. Kalau kalian memang, ini dari versi kita nih sama-sama cocok kebetulan ya, maksudnya dalam artian lidah yang hobi cari makan aneh-aneh dan cari makan yang enak-enak menurut kita. Tapi kalau nanti kita ngomong, oh ini enak, ternyata bagi kalian gak enak, ya beda cerita teman-teman. Tapi ya semoga aja enak ya yang kita bisa rekomendasiin pada malam hari ini. Oke, thank you Niko untuk malam ini yang udah jadi teman podcast di podcast One Little Step. Maybe nanti kita bisa sambung lagi di next pertemuan. Oke? Ya, terima kasih Tony. Yo, thank you Niko. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. See you.